Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana wa rafa'a bil insan wa ja'alahu nurun lil qulubi wal abdan wa karrama ahlahu bil fawzi bid dunya wa yauma yahsurus saqalan. Summa salatu wassalamu ala nabiyil hadil adnan sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsan, amma ba'd. Sahabat al-miski yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sayur pepaya, sayur ikan paling enak dimakan bareng ketupat. Mudah-mudahan semua yang menyaksikan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita telah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tak terasa sedikit lagi kita akan berpisah dengannya dan akan bertemu di hari kemenangan yang suci. 10 terakhir bulan suci Ramadan ini adalah fase, masa perjalanan terakhir kita setelah sekian lama kita berpuasa. Maka dari itu baginda Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita untuk memaksimalkan fase ini dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Salah satu dari antaranya adalah beriktikaf. Qala Rasulullah SAW, kana ya'takifu asral awakhir min Ramadan. Sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan i'tikaf di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Lalu pertanyaan besar bagi kita, bagaimana kita bisa melakukannya sedangkan saat ini kita tengah dalam pandemi corona? Lalu apakah bisa i'tikaf dilaksanakan di rumah? Sahabat al-miski yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat melakukan i'tikaf harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, Islam. Yang kedua, bertempat dan melakukannya di masjid. Dan yang ketiga adalah niat. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya tidak sah melakukan i'tikaf apabila dilakukannya di dalam rumah. Seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa antum akifuna fil masajid, dan kalian melakukan i'tikaf di dalam masjid. Namun jangan kita kecewa dengan hal ini, karena walaupun kita tidak bisa melakukan i'tikaf di dalam masjid, akan tetapi substansinya masih kita bisa lakukan di mana saja. Seperti memperbanyak zikir, tasbih, istighfar, tadabbur dan tadarus Al-Quran, salat berjamaah, dan juga meninggalkan segala urusan dunia. Dan yang terpenting, substansinya dalam i'tikaf itu adalah muhasabah dan muraqabah. Kita mengintrospeksi diri kita. Kita tanya kepada diri kita, apakah umur yang telah Allah berikan ini telah kita gunakan untuk taat kepadanya, atau justru kita bermaksiat kepadanya? Apakah ilmu, harta, tenaga yang ada di dalam diri kita ini sudah kita gunakan untuk memperjuangkan agama Allah, untuk menghidupkan agama Allah, untuk berdakwah di jalan Allah, ataukah justru kita menjadi musuhnya Allah? Sudah berapa banyak kita meneteskan air mata kita untuk meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita? Sudah berapa lama kita sujud ke hadapannya, meminta ampun atas segala apa yang kita lakukan? Sudah berapa banyak kita meluangkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Setelah kita melakukan ini, kita akan sampai kepada muraqabatullah, merasa dekat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah sehingga merasa dekat kepada Allah. Dawamun nazri ilallah, ketika kita sudah dekat kepada Allah, kita akan merasa selalu melihat Allah dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala apapun yang kita lakukan akan didasari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabat al-miski yang dimuliakan Allah, itulah nilai terpenting ketika kita melakukan i'tikaf. Jangan sampai karena adanya corona ini substansi dari i'tikaf itu tidak kita lakukan.
mari kita tetap lakukan walaupun di dalam rumah. Dan subhanallah, baginda Rasulullah SAW mensunnahkan kita untuk memuliakan, untuk menghidupkan 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, karena di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini ada satu kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yaitu adanya malam Lailatul Qadar. Malam yang pada hari itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menurunkan sesuatu apapun ke muka bumi ini selain keberkahan dan rahmatnya. Dan pada malam itu juga Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus para malaikatnya. Seluruh malaikatnya Allah utus ke bumi, termasuk malaikat Jibril, untuk mengurus segala urusan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan setidaknya ada 3 hal yang dilakukan para malaikat ketika turun ke bumi. Yang pertama, para malaikat akan memberikan rahmat dan keberkahan yang banyak bagi orang yang pada malam hari itu tengah beribadah kepada Allah. Mereka sholat, mereka berzikir, mereka bertadabbur, mereka belajar dan membaca Al-Quran. Lalu yang kedua, para malaikat akan memberikan salam kepada ahlul masjid, kepada orang yang gemar beribadah dalam masjid, kepada orang yang tengah melakukan i'tikaf di dalam masjid. Lalu yang ketiga, para malaikat pada malam hari itu akan mendoakan orang-orang yang dalam keadaan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah rahasia dari disunnahkannya kita menghidupkan 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, agar kita bisa mendapatkan kemuliaan, mendapatkan rahmat dan keberkahan yang banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga kita mendapatkan doanya para malaikat. Ingat, kalau manusia saja yang banyak dosanya, doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana dengan doanya para malaikat yang maksumun, tidak pernah berbuat dosa kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah? Pasti 1000% doanya akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah nilai terpenting kita dalam menghidupkan 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beli ayam buat peliharaan, belinya di pasar Cikini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan kemuliaan di Ramadan kali ini. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak-banyak kesalahan. Anak ayam turun ke sawah, ada satu di belakang pintu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.